Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, podcast KPU Jateng episode kali ini sangat spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan episode kali ini juga spesial karena kita sudah hadirkan tamu yang spesial pula. Beliau merupakan salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bu Putnawati. Ya, Selamat datang Ibu. Selamat pagi, selamat siang. Baik Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Dek Nunu. Iya, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tampilannya istimewa setelah upacara mengenakan pakaian adat Palembang ini. adat Palembang dan terlihat sangat istimewa ya, dengan di tengah-tengah tahapan yang sangat padat ini. Ibu, tahapan pemilu pada saat ini kan sudah pada masa tahapan Pencermatan ini ya, daftar calon sementara. Nah, ini kita akan minta informasi terkait dengan daftar calon sementara ini yang sesuai tahapan sudah akan diumumkan. Dan ini sudah dinantikan Ibu oleh teman pemilih yang ada yang mungkin juga mencalonkan sebagai bakal calon anggota legislatif. Ibu, terkait dengan DCS ini sebenarnya mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih, apa sih Bu DCS ini Bu? Oke. Terima kasih Dek Nunung dan teman pemilih di mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Ibu Bapak dan teman pemilih yang kami hormati, saat ini KPU Provinsi sedang pencermatan daftar calon sementara. Apa sih daftar calon sementara? Daftar calon sementara ini untuk bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah ini adalah berupa nomor urut, nama, dan foto bakal calon. Nah, untuk partai politik nanti ada nomor urut partai politik, logo gambar partai politik, dan ada nomor urut nama bakal calon. Nah, daftar calon sementara ini prosesnya memang mulai dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 kemarin Dek Nunung. Jadi udah beberapa bulan lalu kita lalui proses tahapan pencalonan sampai saat ini, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara. Gitu. Berarti ini ya Bu, benar-benar informasi ini yang dinanti oleh teman pemilih nih Bu, terkait dengan siapa saja sih calon-calon yang diusung oleh masing-masing partai politik begitu. Ini nanti berarti sudah muncul di daftar calon sementara ini. Proses DCS ini Bu, DCS ini kan ternyata panjang ya Ibu ya, sejak Mei gitu. Apa saja Ibu proses yang telah dilalui oleh KPU, khususnya untuk KPU Provinsi Jawa Tengah kali ini, untuk sampai dengan masa tersusunnya DCS ini Bu? Ya, oke, jadi di tanggal 1 sampai 14 Mei partai politik dan bakal calon anggota DPD ini mendaftarkan ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Kita verifikasi administrasi perbaikan, kita lakukan klarifikasi terhadap keraguan dokumen yang dikirim oleh partai politik maupun bakal calon anggota DPD. Setelah itu kita lakukan pencermatan DCS tanggal 6 sampai 11 Agustus. Jadi dari tanggal 1 sampai 14 Mei pendaftaran, kita lakukan verifikasi administrasi perbaikan, kita lakukan klarifikasi terhadap keraguan dokumen, terus kita lakukan lagi partai politik tanggal 6 sampai 11. Setelah kita sampaikan berita acara hasil perbaikan dan berita acara hasil akhir, di situ sudah ada MS dan TMS, tapi KPU Republik Indonesia masih memberikan peluang atau ruang kepada peserta pemilu ketika ada yang TMS masih bisa melakukan perbaikan dokumen
persyaratan administrasi di tanggal 6 sampai 11 Agustus. Nah, 6 sampai 11 Agustus memang ini momentum yang paling berarti bagi peserta pemilu ketika ada bakal calon anggota DPRD provinsinya maupun bakal calon anggota DPD yang ada dokumen yang TMS. Nah, setelah tanggal 6 sampai 11 Agustus kita sampaikan kepada partai politik. Nah, ini penyusunan dan penetapan daftar calon sementara yang akan kita tetapkan tanggal 18 Agustus tahun 2023. Oh, berarti sudah mendekati ke masa pengumuman nih ya Ibu. Oh, ternyata juga untuk sampai pada tahapan pengumuman ini sudah ada kesempatan bagi bakal calon untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang masih belum sesuai begitu ya Ibu? Ya, tidak bisa. Nanti yang dilakukan tanggal 6 sampai 11 Agustus. Tapi setelah tanggal itu tidak bisa memperbaiki dokumen lagi karena sudah kita lakukan penyusunan dan penetapan daftar calon sementara. Tanggal 18 itu yang akan kita umumkan nanti tanggal 19 sampai 23 di media cetak dan media elektronik serta di laman KPU Provinsi Jawa Tengah, di website KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga di medsos KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi setelah kita umumkan nanti mungkin bahkan bakal calonnya sendiri itu baru tahu, oh saya nomor urut sekian gitu, karena kan nomor urut ini tidak rahasia lagi ya. Nomor urut ini bagi beberapa bakal calon ini belum tahu saya ditaruh di nomor urut berapa, dapil berapa gitulah. Di tanggal 19 sampai 23 Agustus nanti masyarakat, teman pemilih, bahkan juga bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu tahu si A, si B, si C di partai ini, dapil ini, nomor urut sekian. Itu di tanggal 19 sampai 23 Agustus. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan dan tanggapan? Itu di tanggal 19 sampai tanggal 28 Agustus gitu ya. Masyarakat memang kami mohon untuk terlibat langsung di dalam bagaimana bakal calon anggota DPRD provinsi maupun bakal calon anggota DPD. Terkait apa? Masukan dan tanggapan masyarakat ini terkait dengan dokumen persyaratan administrasi. Misalnya, oh si A ini dari partai ini, dapil ini, ijazahnya misalkan saja ijazahnya tidak sesuai misalkan itu. Dia tidak lulus SMA, kok ini padahal kan syarat minimal kan SLTA atau sederajat. Nah, masyarakat bisa melakukan masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, bisa ditulis secara langsung, melampirkan data diri lengkap, identitas diri lengkap di mana di laman KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten Kota ketika ini DPRD-nya Kabupaten Kota. Jadi di kpu.go.id gitu ya. Nanti masyarakat bisa melakukan masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, nanti di media cetak maupun elektronik juga akan kita sampaikan, teman pemilih atau masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan masyarakat di ini. Kalau misalkan masih ragu lagi gitu ya, masih pengen penjelasan lagi secara detail, bisa langsung datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, ke helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah gitu. Baik, berarti ini ya Bu, tetap ini menjawab banget nih Bu pertanyaan rasa penasaran teman pemilih siapa saja, atau bahkan itu tadi yang disampaikan oleh Ibu, saya di nomor berapa sih sebenarnya dicalonkan oleh partai politik begitu, dan masih tetap bisa berpartisipasi untuk memberikan tanggapan ya Bu, teman pemilih. Betul. Baik teman pemilih, ini tadi rasa penasaran sudah terjawab, kemudian ditunggu saja pengumuman dari KPU untuk
daftar calon sementara untuk pemilu tahun 2024 khususnya untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Begitu ya Ibu ya. Iya, betul. Ibu terima kasih sekali, terima kasih informasinya yang sangat bermanfaat untuk teman pemilih. Harapan kita seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak, KPU bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik dan pemilu berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu pada hari ini. Sama-sama. Teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Putnawati terkait dengan menjelang pengumuman daftar calon sementara. Jangan lupa ikuti terus media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan kepemiluan. Sampai jumpa lagi.